Saya Wahyu Argono Irawanto, Direktur Utama PD BBR Bank Purworejo, bersama karyawan dan karyawati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1437 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami dengan saya Ahmad Samanani SPM, Kuala Pesisir Sampai Kemarin pada ini. Perkenalkan pada kesempatan tahun ini kita akan bincang-bincang tentang lomba perfilman, lomba film pendek yang kemarin pada event lomba tingkat provinsi alhamdulillah mendapatkan kejuaraan yaitu juara 2 dan seolah akan maju ke lomba film nasional. Mari kita kupas tentang lomba film pendek tingkat provinsi yang akan maju ke tingkat nasional. Perkenalkan anak kami akan ada segera datang pada kesempatan pada ini. Silakan. Ya. Perkenalkan yang pertama ada di sebelah kiri saya. Ini ada Mbak Pendogolan, ya. Anak kami kelas 10 mempunyai 22. Ya, ini termasuk tokoh yang mana nanti akan memerankan dalam lomba film pendek. Insya Allah akan kita kenal apa sih tokohnya, kok kayaknya menggembarkan banget gitu kan. Ya, kemudian kita lanjutkan. Ini sosok yang imut, ya juga cantik ini. Ini Mbak Siti Hadiatul Mila, yaitu dalam lomba pendek tingkat provinsi maupun juga yang akan maju ke tingkat nasional. Kemudian yang ada di sebelah sana ini cowok yang tampan juga, kebetulan ini adalah Mas Agus Prianto. Ini juga teman dan juga yang mengarah tentang perfilman yang ada dalam lomba film kita. Ini tentunya nanti akan kita kupas tuntas tentang film-film pendek yang kemarin mendapatkan kejuaraan, yaitu juara 2 dalam lomba film tingkat SMA, SMA, MA dan juga tingkat-tingkat yang sederajat tingkat Jawa Tengah. Oke, mari kita kenalkan dulu yang pertama dari Mbak Siti Hadiatul Mila. Yang ingin kami tanyakan ini Mbak Mila, dalam lomba film pendek, kenapa SMK VIP bisa maju ke juara 2? Bagaimana proses pembuatan filmnya? Judulnya kenapa bisa menentukan kok judulnya Merah Putih? Ini kami sangat salut sekali mengambil hikmah dari Merah Putih ini, ternyata luar biasa. Sampai-sampai Merah Putih terbawa sampai ke proses pembuatan film video pendek tingkat provinsi yang akan maju ke tingkat nasional. Kemudian tokoh-tokoh yang diperankan, siapa saja sih rekan-rekan yang ada di dalamnya? Kemudian juga isi serta hikmah yang terkandung di dalam film itu bagaimana? Nah, kita minta komentarnya, juga minta apa istilahnya komen-komen dari Mbak Siti Hadiatul Mila selaku sutradara. Silakan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hadiatul Mila. Perkenalkan saya untuk mengupas tentang film yang telah kita tayangkan. Nah, untuk proses, bagaimana sih prosesnya? Kenapa sih caranya bisa merah putih? Nah, untuk kalau merah putih, kita mengambil karena apa? Kita mengingat bahwa kita negara NKRI, negara Kesatuan Republik Indonesia, mengingat para pahlawan kita mengibarkan bendera pusaka, yaitu bendera yang berwarna merah putih. Dari situ kita berangan-angan alangkah baiknya apabila kita mengingat jasa pahlawan kita dengan mengambil bendera merah putih, yaitu bendera yang kita banggakan, bendera merah putih. Untuk isi cerita film tersebut, isinya yaitu menceritakan tentang seorang siswa yang tidak mau menghormati bendera merah putih karena anggapannya syirik, dan seorang siswa itu tersadarkan oleh seorang nenek-nenek yang sebagai penolong. Pada suatu hari siswa itu pulang sekolah. Nah, siswa itu melihat ada jamur di suatu jalan. Kemudian siswa itu melihat nenek-nenek begitu antusias melihat bendera
itu terus mengikuti nenek-nenek itu hingga sampai nenek-nenek itu mencuci bendera merah putih. Kemudian dari itu siswa itu berpengalamannya, dan siswa itu tersadarkan oleh nenek-nenek yang begitu mencintai NKRI dan sangat mencintai bendera merah putih. Oh iya. Terima kasih. Terus untuk peran tokoh-tokoh yang ada? Untuk peran tokoh yang ada di sini ada pengurus ya. Mbak pengurus ya, perannya sebagai pengurus. Untuk yang lainnya ada Mbak Eka, namun tidak bersahaja karena penerangan itu sebagai siswanya, dan satunya lagi sama dengan yaitu Mbak Eka itu sebagai ibunya Mbak Eka. Oh gitu ya. Oke, terima kasih. Kemudian kalau kita lihat itu kan begitu antusias sekali film Merah Putih sampai juga masuk ke lomba film itu bisa mendapatkan sebuah prestasi. Ini tentunya perjuangan yang sangat berat. Nah, bagaimana langkah upaya untuk melaju ke tingkat nasional ini, sutradara? Apakah harus mengupayakan untuk bisa dilihat di seluruh Indonesia, bahkan mungkin ke kancah pada luar negeri atau ke dunia bahkan begitu? Bagaimana tindak lanjutnya? Untuk kita berharap dari awalnya kita berharap kita tidak berharap tapi kita hanya berharap kita mampu memberikan terbaik terlebih dahulu. Kita persilakan prestasi kita untuk selalu kita kerjakan. Dari itu kita mencapai provinsi Jawa Tengah, dan alhamdulillah ketika itu kami mendapat peringkat 2, lalu alhamdulillah kita mendapat kepercayaan ke nasional. Nah, untuk nasional kami berharap film yang kita buat bisa dicapai oleh masyarakat Indonesia bahkan luar negeri. Nah, untuk itu film yang kita tayangkan bisa kalian lihat di YouTube dengan hashtag video pendek BMPP Jawa Tengah _ Pembuat SMK BMI Arif NU 1 Kediri Purworejo. Kami berharap dengan adanya alamat tersebut, nah untuk pengguna HP yang baik bisa membuka di alamat tersebut hingga membantu kita untuk belajar berjalan lebih tinggi. Ya, demikian tadi dari sutradara dengan harapan ke depan menuju ke kancah film atau video pendek nasional. Ini kami mohonkan kepada para hadirin di seluruh Indonesia atau seluruh manapun berada, dengan harapan nanti film ini bisa juga menjuarai ke tingkat nasional. Mohon bisa dilihat nanti di video pendek SMK VIP Ma'arif 1 Gemini. Silakan untuk dinikmati dan jangan lupa di like ya, gitu. Dan kemudian kita dengarkan juga komentar dari salah satu tokoh ini. Ternyata Mbak Kuni Rokoya ini yang duduk di bangku kelas 10 baru siswa ini sudah bisa memerankan seorang tokoh, yaitu kalau tidak salah dari saudara tadi tokohnya pemulung ya. Bagaimana perasaannya ketika jadi tokoh seperti itu? Apakah sulit untuk melaksanakan atau menjadi peran seorang tokoh seperti itu? Ya, teman-teman untuk Mbak Kuni Rokoya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kuni Rokoya, saya dari kelas 10 Multimedia 2. Peran saya di dalam film ini adalah sebagai seorang pemulung. Seorang pemulung ini menurut saya diperankan itu cukup sulit karena adegannya itu begitu banyak dan adegannya diulang-ulang. Gimana perasaannya saat menjadi pemulung? Andai kata ini dijiwai seorang pemulung betul-betul, bagaimana perasaannya? Apakah senang atau mungkin susah atau mungkin memang itu perannya ketika menjadi pemulung itu membutuhkan apa istilahnya ya, kejiwaan yang besar bagi hati Mbak Kuni sendiri gitu. Menjiwai seorang pemulung itu bagi saya cukup senang karena tidak semua siswa dapat menjiwai seorang pemulung. Dalam penokohan seorang pemulung ini membutuhkan banyak perasaan, termasuk image wajah. Image wajah kalau tidak bisa diungkapkan tidak akan maksud. Semua fans itu nggak akan bisa maksud.
Ya, terima kasih demikian tadi dari keluh kesah Mbak Nurba ya, ketika menjadi tokoh seorang pemulung, ternyata perasaannya betul-betul disandarkan bahwa saya ini seolah-olah memang menjadi pemulung gitu kan. Nah, oleh karena itu ini tentunya menjadi satu motivasi besar untuk Mbak Umi nanti menjadi apa istilahnya tokoh-tokoh dalam perfilman atau artis tentunya gitu ya, harapan ke depan gitu ya Mbak Umi ya. Oke. Kemudian coba kita dengarkan komentar yang berikutnya dari Mas Agus Prianto. Ini Mas Agus Prianto, bagaimana proses-proses penggarapan film tentunya banyak kendala, syuting-syutingnya atau juga pengambilan gambar-gambarnya, tentunya tidak membutuhkannya sekali dua kali gitu ya Mas Agus ya. Ini mohon nanti bisa diceritakan share untuk teman-teman semuanya Mas Agus ya, biar teman-teman tahu ternyata untuk membuat sebuah proses film pendek saja tidak begitu mudah. Oke, kita dengarkan ya komentar dari Mas Agus Prianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih semangat ya saya rasa. Oke ya, tadi perkenalan dari beliau Bapak Kasirudin. Saya Agus Prianto dan saya kelas 11 ototronik